Materinya pengenalan virtualisasi ya. Di sini ada yang tahu virtualisasi itu apa? Halo? Belum, Pak. Virtualisasi itu adalah, ada yang tahu? Oke ya, di sini virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan ya mengalokasikan resource atau sumber daya IT secara dinamis. Nah, misalkan ya kita ini jarak jauh nih, ini contohnya seperti ini ya. Kita jarak jauh, mengajar jarak jauh, belajar jarak jauh ya. Jadi kita gunakan virtualisasi. Nah, virtualisasi dengan sumber yang sudah berbasis IT ya. Sumber berbasis IT secara bisa digunakan di mana saja, kapan saja ya. Jadi lebih memudahkan manusia mengkontrol, mengambil, membuat suatu database ya secara ringkas ya. Nah, itu salah satu dari virtualisasi sendiri ya. Oke. Nah, di sini ada berbagai jenis virtualisasi ya. Contohnya pada jaringan ya, ada VLAN dan virtual IP ya untuk sebagai clustering. Clustering VLAN misalkan VLAN ini ada VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 itu kan fungsinya beda-beda ya. Kita virtualisasikan sebagai suatu sistem jaringan. Nah, terus juga bisa di multilink juga ya. Nah, terus ada memori virtualisasi ya. Memori virtualisasi menggunakan dengan polling memori dari node ke node di cluster ya. Terus juga ada grid computing. Dari grid computing ini banyaknya komputer di satu aplikasi atau di satu device virtualisasi. Jadi kalau misalkan kalian memiliki suatu pekerjaan yang riskan dengan banyaknya komputer ya gitu ya, kita bisa menggunakan satu komputer dan kita bisa install beberapa komputer di satu komputer. Jadi dibuat virtualisasi. Nah, terus DOSMU dengan wine storage virtualisasi, RAID, ya, LVM dan platform, ya, LVM platform. Terus juga virtualisasi virtual komputer ya, bisa kita membuat virtual komputer ya. Oke, nah di sini ada platform virtualisasi ya, yaitu VirtualBox. Nah, sudah banyak belum yang di sini yang menggunakan VirtualBox sebelumnya? Ada yang udah pernah buat VirtualBox? Belum. Belum? Buat server? Belum? Belum, Nah, Pak. oke, ya. VirtualBox itu sendiri adalah platformnya open source ya. Jadi kita bisa download free download ya, bisa kita unduh secara gratis, dan di VirtualBox sendiri memiliki banyak fitur ya. Kalau misalkan fiturnya kurang lengkap, kita bisa menambahkan add-on ya, bisa menambahkan add-on. Nah, untuk apa sih VirtualBox itu ya? VirtualBox itu biasanya kita fungsinya sebagai multi link untuk server ya. Biasanya kalau misalkan kita tidak memiliki server base ya gitu ya. Servernya kita tidak punya alat-alatnya. Nah, kita bisa menggunakan komputer kita sebagai virtual server gitu ya. Oke. Nah, kenapa sih harus divirtualisasi? Nah, kenapa? Nah, ini virtualisasi kalau misalkan kita
tidak menggunakan virtualisasi, kita itu tidak hemat ya. Jadi ibaratnya bayarnya itu lebih mahal. Device-nya juga kan sekarang device mahal-mahal. Nah, dengan virtualisasi kita lebih hemat biaya. Dengan menggunakan komputer kita sendiri, kita bisa membuat server, bisa membuat dual komputer gitu ya. Kita bisa membuat di sini softwarenya juga gratis ya, efisien resource-nya juga gampang didapat, resource-nya, sumber-sumbernya juga gampang dan mudah di-maintain, reliabilitasnya less physical server dan mudah di backup ya. Jadi kita bisa mengambil data, mengubah data secara mudah dengan satu laptop saja gitu ya. Jadi tidak usah menyewa di luar gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya saya coba untuk tata cara install ya. Install di VirtualBox. Nah, sebelumnya kalian bisa download ya, bisa download VirtualBox. Bisa download VirtualBox di sini. Oke, nah ini bisa kalian download ya VirtualBox sekarang versi 6.1 ya. Silakan kalau itu ya di-download ya, di-download untuk VirtualBox-nya. Nah, terus kalian misalkan mau download OS-nya ya, software-nya. Nah, di sini bisa download linknya. Saya biasa download Ubuntu ya. Di sini udah ada linknya. Saya coba share linknya ya. Share linknya. Ini untuk share link download Ubuntu versi server ya, server 18.04. Nah, silakan nanti bisa di-download di situ ya. Sebelumnya download VirtualBox-nya dulu, lalu download Ubuntu-nya ya. Nah, setelah download silakan diinstal untuk VirtualBox-nya. Nah, setelah diinstal seperti ini ya tampilannya. Nah, ini tampilan home di VirtualBox. Nah, jadi kita bisa membuat virtualisasi di komputer kita sendiri ya. Nah, ini di sini ada add, ada new, ada export, ada import, ada reference. Misalkan kalian punya sebelumnya udah pernah buat, nah itu bisa diimport ya, bisa diimport. Nah kalau misalkan kalian mau pindah bisa diekspor juga ya. Nah kita misalkan ini belum buat sama sekali, kita add aja. Kita add atau kita new saja, new. Misalkan nama server. Oke, namanya server. Kita buat ini RAM-nya. RAM-nya saya buat 2 GB saja karena kecil ya. Nah, terus create virtual hard disk. Create virtual hard disk. Nah, ininya VirtualBox disk image. Nah, biar lebih gampang ya di sini. Langsung FBI dynamic allocated. Dan di sini biasanya saya Monitornya itu gimana, Pak? Ya. Gimana? Belum aktif Pak itunya, Pak. Share screen-nya. Screen-nya, Pak, screen-nya. Screen-nya belum aktif. Iya, Pak. Sudah aktif? Nah, sudah. Pak. Oke, ya. Ini VirtualBox nih ya. Kita new, lalu server. Kita kasih nama ya, kasih nama server. Nah, ini di sini tipenya karena saya mau install Linux ya. Di sini ada Linux, Solaris, BSD, IBM, macOS ya.
Nah, saya install Linux saja. Nah, ini Linux-nya bisa Debian, Fedora, bisa macam-macam ya. Tinggal dipilih saja, saya mau Ubuntu versi 64. 64 bit. Oke, kita next. Memory size-nya 1 GB saja cukup. Nah, kita buat FDI-nya dinamik. Nah, kita buat di penyimpanannya 10 GB juga cukup ya. Karena kecil, tidak terlalu makan banyak. Kita kan di sini kalau server itu CLI ya, bukan desktop. Kalau desktop dia butuh 30 GB, 30 gigaan ya. Karena lebih besar penyimpanannya. Itu kan ada gambar-gambar juga. Sedangkan kalau misalkan server, dia menggunakan huruf saja ya, tidak menggunakan gambar. Kita create. Nah, ini kita sudah buat mainnya, Nah, tinggal kita masukkan disknya. Kita masukkan disknya, storage, masukkan disknya yang tadi sudah kita download. Nah, ini Ubuntu ya, Ubuntu. Kita bisa masukkan Ubuntu 18.04 yang server AMD 64 ya. Kita klik, kita lalu oke. Nah, tinggal kalau misalkan kalian mau networknya, tinggal setting-setting network, setting-setting sistemnya, displaynya. Ini juga bisa ya, tinggal atur aja di sininya. Displaynya, saya displaynya masih standar saja, nggak usah yang ribet-ribet ya di sini ya. NAT-nya bisa misalkan mau bridge, bisa ya. Tinggal atur aja di sininya untuk internetnya. Biasanya host only. Oke. Tinggal start saja, langsung start. Nah, ini disknya sudah terbaca, startup disk. Oke. Selanjutnya kita English ya, di sini language-nya. Next, install Ubuntu server. Nah, English. Di sini select language English, select location-nya kita other, terus Asia, cari Indonesia. Oke, ini lokal nggak apa US. Nah, ini keyboard tidak usah, no saja. Idenya konfigurasi keyboard kita konfigurasi sebagai US biar nanti nggak kebalik ya angka add sama ketiknya. Kalau misalkan yang lain biasanya kebalik ya. Oke. Nah, ini layoutnya, layout keyboardnya tetap. Nah, ini lebih ringan pada saat penginstalan ya untuk server dan lebih cepat juga install server. Oke, tinggal ditunggu saja ini. Nah, ini mau root-nya kita di no saja ya. Konfigurasi manual. IP address-nya kita misalkan mau 192.168.10.10 contoh ya. Continue saja. Netmask-nya 255 karena /24. Gateway-nya 1. Server address-nya 1 saja nggak apa-apa.
Oke. Sambil nunggu, sambil kita buka pertanyaan aja ya. Ada yang bertanya nggak nyampe sini? Halo? Halo Pak. Halo Pak. Ya, ada yang mau ditanyakan nggak nyampe sini? Oh iya Pak, kalau untuk penginstalan di apa namanya Di mana? aplikasi itu namanya apa tadi Pak? Mas saya. Ini VirtualBox. Ya di VirtualBox itu apakah harus apa formatnya itu .iso atau bisa di DMG yang lainnya atau ya selain iso lah pokoknya kayak .exe atau apa bisa nggak Pak? Oh, kalau ini VirtualBox itu biasanya kita dotnya .iso ya, karena dia membutuhkan disk gitu. Karena untuk disk itu sendiri pakainya ISO ya. Jadi yang tadi ya di sini kalau misalkan kita mau download ya, download kan di sini ada exit ya, ada ISO, ada torrent ya. Ini kelihatan nggak di sini linknya? Ya kelihatan Pak. Nah, di sini kan ada yang ISO, ada torrent, ada zing, ya, Jigdo. Nah, ini kan beda-beda ya setiap setiap apa downloadnya gitu ya. Jadi di sini yang saya download ini yang ISO ya, yang server AMD 64 ISO. Jadi untuk diinstal di VirtualBox dia membutuhkan disk atau CD. Jadi kalau misalkan Masnya punya CD-nya langsung, itu bisa langsung masukkan CD saja gitu ya. Jadi tidak usah menggunakan Excel lagi ya. Jadi kita base-nya base disk di sini. Jadi langsung masukkan disknya, dia langsung terinstall gitu ya. Tadi kan yang di disk yang di sini device-nya kan optical disk-nya, tinggal pilih disknya, penyimpanannya di mana, langsung masukkan ISO-nya saja gitu. Jadi kalau misalkan Excel kan dia aplikasi ya, biasanya berdasarkan aplikasi. Kalau ini kan berdasarkan disknya sendiri gitu. Oke. Kalau misalkan pakai USB juga bisa ya. Di sini kalau misalkan penyimpanannya ada di USB mau terbaca di sini, itu juga bisa ya. Kalau misalkan Masnya install Windows, mau berapa Windows, misalkan 3 Windows di sini sekaligus, itu juga bisa gitu. Yang penting laptopnya support atau tidak gitu. Kalau misalkan masih support, itu masih bisa difungsikan lagi. Oke ya, saya lanjutkan ya. Di sini hostname, kita lanjut Ubuntu. Domainnya bisa misalkan server irfan.com. Kita continue saja. Nah, full name-nya misalkan yang lebih gampang aja ya. Irfan, username-nya Irfan, password-nya juga samakan saja. Reentry password. Ini terlalu lemah ya, nggak apa-apa lah gitu. Yes. Oke. Nah, ini setting up the clock. Jadi kalau misalkan waktunya tidak sesuai, maka internetnya juga tidak akan terkoneksi gitu ya. Jadi kita harus menyesuaikan waktu yang tersimpan di laptop. Misalkan kita di Indonesia, waktunya kita gunakan +7 otomatis. Nanti kalau misalkan itu di sistem juga langsung misalkan apt get update. Nah, itu langsung otomatis update clock-nya, update sistemnya juga. Ya, jadi otomatis dia langsung terupdate. Nah, ini kan kita time zone-nya di Jakarta, Java, West, Central atau Kalimantan ya. Ini kan karena Western ya, Jawa Barat. Jawa Barat kita pilih yang Western. Oke. Nah, ini pakai Quit Use Entry LVM ya. Kita next, kita klik aja langsung. Nah, kita write yes. Oke. Kita gunakan space maksimal. Kita kan tadi di main-nya itu kita
menggunakan 10 giga. Nah, sedangkan di sini untuk server itu adalah 1,9 giga. Jadi masih cukup ya untuk server sendiri. Kita continue. Nah, langsung saja kita write. Kita ini langsung di swap ya, ada root, ada swap 1, extend 4, sama swap yang lainnya. Biasanya kalau misalkan di partisi Ubuntu dan partisi Windows itu berbeda. Ya, kita next. Ini udah ada berapa orang sih? Ada 18 orang ya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Sambil jalan aja nggak apa-apa. Ini kalau misalkan kalian ngambil tugas akhirnya pakai Linux, ini mungkin bermanfaat ya untuk sedikit-sedikitnya gitu. Jadi kalau misalkan kalian ngambilnya TKJ atau jaringan, itu biasanya ini digunakan pada saat latihan gitu. Nah, ini HTTP-nya kita kosongin aja nggak apa-apa, blank or none juga nggak apa-apa ya. Kita blank saja nggak apa-apa. Ini Windows server Ubuntu yang sekarang ini berbeda sama server yang tahun 2013 kalau nggak salah. 2013 atau 2016 itu saya menggunakan yang 16 versi 16 itu beda banget sama yang sekarang kalau tidak salah untuk membuat static networknya itu beda banget sama yang tahun 2016. Oke, ada pertanyaan? Ini biasanya cepat ya kalau misalkan kita cuma install di VirtualBox-nya saja ya. Paling 20-30 menit juga selesai di VirtualBox. Itu tergantung device-nya. Nah, ini tidak usah diupdate, no aja. Nah, ini keunggulannya ya kalau misalkan di ini tidak usah kita install software tambahan. Kalau misalkan kita butuh software tambahan, nah, misalkan DNS ya, LAMP server ya, mail server ya, PostgreSQL untuk database-nya ya nggak penting sih ya di sini ya. OpenSSH. Nah, kita langsung saja ya. Di sini continue. Ini biasanya untuk dasarnya dasar yang sering digunakan gitu. Jadi kita bisa pilih software yang akan diinstal pada saat Ubuntu ini selesai diinstal gitu. Jadi ini otomatis terinstall. Nah, ini bisa internet atau no configuration internet aja.
Ini untuk mail servernya, Ubuntu server. Ini untuk mail server ya. Kita pakai mail server. Jadi kita udah punya sistem mail sendiri di sini. Tapi kan kalau misalkan mail server kita biasanya lebih dibesarkan ya untuk penyimpanan biasanya antara 30 giga untuk penyimpanan di mail server karena kan kapasitas di kantor juga dilihat dari berapa jumlah banyaknya pegawai yang ada di kantor untuk menggunakan mail server sendiri gitu. Kalau misalkan satu kantornya ada 20 atau 30 itu mungkin masih sanggup ya 10 giga saja karena tidak terlalu makan banyak. Tapi kalau misalkan udah lebih dari 50 itu maka kapasitas disarankan untuk diperbesar gitu. Jadi tidak usah gmail.com lagi. Jadi bisa misalkan perusahaan instansi instansi.mail.com gitu. Bisa. Instansinya apa? Nanti namanya bisa kita ubah sendiri. Oke, ada pertanyaan. Ini installnya sebentar lagi selesai. Ini install grupnya bisa langsung di record saja. Oke, yes. Nah, selesai install. Continue. Nah, ini setelah selesai install. Tadi grupnya sudah aktif ya, kalau misalkan kita di dalam Windows ada dua OS ya, operasi sistem, itu bisa dipilih saja. Misalkan mau dual boot atau 3 boot ya, di dalam satu komputer, satu PC, itu juga bisa. Ya. Nah, ini sudah selesai penginstalan. Nah, cukup 30 menit saja untuk install di PC kalian gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini yang versi free kita bisa buat sendiri ya, kalau ini. Nah, ini sama saja saya juga punya di sini SSH. Sudah mati. Ini sudah mati. Nah, kalau yang ini yang berbayar ya. Kalau yang berbayar seperti ini sama saja ya. Ini juga saya pakai yang 1804. Nah, ini bedanya kalau misalkan berbayar kita kapasitas memori juga terbatas ya. Di sini hanya 48 giga, kita bisa request ya. Request, dan kalau yang ini
saya per bulan itu kalau nggak salah per $2 kalau tidak salah, kalau misalkan masih harga segitu ya, karena harganya naik turun sih lumayan per bulannya. Ada juga yang RDP juga bayar juga ya. Kalau RDP, nah ini RDP itu yang Windows-nya ya. Nah, ini saya biasanya kalau misalkan dari luar saya biasa buat mining ya, miner gitu ya. Tapi kalau sorry, nggak kelihatan. Ya, jadi kalau misalkan VPS dan RDP biasanya saya menggunakan untuk miner koin-koin ya. Jadi kalau misalkan punya server sendiri, ya alhamdulillah tinggal pakai WiFi atau pakai internet saja, udah otomatis bisa miner sendiri. Oke, sekali install PSO itu berapa menit? Tadi saya sudah install sekitar 30 menit ya. 30 menit itu udah selesai install untuk di versi server ya. Kalau misalkan Windows mungkin lebih cepat lagi gitu ya. Karena kan kalau Windows kan cuma partisi dan install udah selesai. Tapi kalau misalkan server, dia ada instalan yang lainnya gitu. Oke, selamat berbuka puasa ya, untuk yang menjalankannya. Oke, sampai sini aja ya. Saya tugas terakhir ya. Tugas terakhir, tolong buat video ya, bebas tentang cara instalasi VirtualBox ya. Cara instalasi VirtualBox sampai selesai, sampai sini saja, sampai selesai buka dan password ya, sampai selesai. Terserah kalian mau menggunakan OS-nya OS server atau OS desktop ya. Kalau desktop itu berarti Windows, kalau yang server bisa Ubuntu, bisa CentOS, bisa Debian, itu macam-macam ya. Silakan buat videonya minimal durasi 10 menit ya, durasinya 10 menit, dan di video itu kasih nama dan Windows apa yang kalian install atau OS apa yang kalian install di situ ya. Nama, name, dan Windows server atau Windows yang kalian install, desktop atau server ya. Silakan nanti mungkin besok akan aktif ya. Ini kan Indigo sedang dimatikan ya. Nanti besok mungkin akan nyala. Nanti tugasnya buat video tentang instalasi VirtualBox bebas minimal durasi 10 menit. Jadi nanti videonya kalian upload di YouTube, linknya itu kalian masukkan di Indigos ya. Nanti ada di tes nanti kalian masukkan link tersebut di esainya ya, situ ya. Silakan nanti masukkan linknya di esai. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak, Pak. Oke ya. Kalau sudah, saya akhiri saja ya, karena ini mau berbuka puasa ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berbuka ya. Siapa? Selamat berbuka juga.